Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kali ini kita bahas materi pembahasan soal-soal persiapan penilaian akhir semester Gasal kelas 9. Masih dengan materi perpangkatan dan bentuk akar. Ini materi bentuk akar ya. Soal nomor 7, hasil dari akar sekian berapa? Ini dinyatakan dalam bentuk baku atau notasi ilmiah. Jadi seperti ini adalah bentuk baku atau notasi ilmiah. Nah, sekarang kalau yang di dalam tanda akar ini kita jadikan bentuk baku seperti ini. Ini kalau di belakang ini ya ada 0, seperti ini. Caranya kan nanti pangkatnya negatif. Kita ubah dulu ini menjadi 3,61 kali 10 pangkat ya. Menjadikan bentuk baku kan seperti ini, A kali 10 pangkat N ya. Dengan A-nya ini paling kecil 1, kemudian paling besar itu 9,99 gitu ya. Jadi 1 itu boleh, kemudian paling gede itu nanti sebelum 10. Nah, jadi 10-nya enggak ikut ya. N-nya bilangan bulat, bisa positif, bisa negatif. Positif jika bilangannya itu lebih dari 1 ya, lebih dari 10 lah. Kemudian kalau negatif, pangkatnya negatif itu kalau yang seperti ini kurang dari 1. Ini cara menghitungnya, mencari N-nya, ini kalau 0, kalian tinggal hitung 0-nya ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, pangkat negatif 10. Dan ini tadi di akar. Nah, bentuk akar perkalian itu sama dengan akar 3,61 dikalikan akar 10 pangkat negatif 10. Sekarang kita hitung akar 3,61 itu kan 1,9. Kalian nggak usah ngitung bingung-bingung karena sini sudah tersedia, pasti 1,9. Dikalikan akar 10 pangkat negatif 10 itu 10 pangkat negatif 5. Nah, dari mana pangkat negatif 5? Artinya akar seperti ini itu kan pangkat setengah ya. Ini sama aja pangkat setengah. Jadi ini tinggal dibagi 2. Maka jawabannya adalah A. Kita lanjutkan bentuk sederhana dari ini bentuk akar operasi penjumlahan dan pengurangan. Kalau penjumlahan dan pengurangan maka ini harus di dalam tanda akar itu harus sama. Ini kan masih beda-beda ya. Nah, sekarang kita ubah menjadi sama. Sudah ada petunjuk di pilihan. Ini kalau tidak akar 7 ya akar 2. Coba kalau kita ubah menjadi akar 2, kalian bagi ini semuanya dengan 2. Apakah hasilnya nanti bilangan kuadrat? Nah, 63 kalau dibagi 2 kan bilangannya pecahan. Ini sudah tanda-tanda tidak, jawabannya bukan D ya. Sekarang kalau kita jadikan akar 7, ini semuanya nanti dibagi 7. Kita coba akar 448 ya, 448 kalau dibagi 7 itu kan 64 ya. Jadi ini 64 kali 7 dikurangi 2 kali 63 itu 9 kali 7 ditambah 28 itu 4 kali 7. Kemudian kita pisahkan ini seperti yang sebelumnya tadi, akar 64 dikali akar 7 dikurangi 2 akar 9 kali akar 7 ditambah akar 4 kali akar 7. Kalau sudah lancar bisa langsung ini. 8 akar 7 dikurangi 2 akar 9 itu 3 akar 7 ditambah akar 4 adalah 2. Nah, ini 8 akar 7, ini 6 akar 7,
ini 2 akar 7. Nah kan ini semuanya sudah akar 7, baru kita operasikan, tinggal dihitung yang di luar akar. 8 kurang 6 tambah 2. 8 kurangi 6 adalah 2, 2 ditambah 2 hasilnya 4. Nomor 9, sebuah amoeba setiap 20 menit membelah diri menjadi 2 bagian. Pada pukul 9, amobanya ada 4. Nah, pada pukul 12 ada berapa? Ini paling gampang diurutkan aja. Dari jam 9. Kemudian 9.20. Kemudian 9.40. Setelah itu jam 10 ya, tambah 20 menit 10.20, 10.40, terus jam 11, 11.20, 11.40, 12. Nah, ini tadi pada pukul 9 ada 4 itu 2 pangkat 2. Bu Titin ubah ini 2 pangkat 2 karena pilihannya di sini 2 pangkat. Nah, sekarang kan tinggal dikalikan 2. 2 pangkat 2 kali 2 itu 2 pangkat 3. Ini 2 pangkat 4. Ini nanti 2 pangkat 5. Kemudian 2 pangkat 6. Begitu seterusnya. Pangkat 7, pangkat 8, pangkat 9, pangkat 10, ini pangkat 11. Maka pada pukul 12 ada 2 pangkat 11 gitu. Diurutkan aja nggak apa-apa. Nomor 10, bentuk sederhana dari 8 per akar 5 ditambah 3. Ini namanya merasionalkan penyebut ya, merasionalkan penyebut. Penyebutnya ini bukan bilangan rasional karena ini merupakan ada bentuk akarnya, kita buat menjadi bentuk yang rasional. Caranya dengan dikalikan bentuk sekawan dari penyebutnya. Bentuk sekawannya kalau 2 suku seperti ini kalau ditambah pengalinya adalah dikurangi. Ini terus kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, ini kalau 2 bilangan sama hanya berbeda tandanya, kalian gunakan sifat selisih 2 kuadrat. A ditambah B dikalikan A kurangi B, hasilnya adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat. Jadi ini nanti A kuadrat ini akar 5 kuadrat, hasilnya 5. Ini 3 kali 3 hasilnya 9. Nah, sekarang kita sederhanakan, ini hasilnya negatif 4, yang ini tetap. Nah, ini kan bisa disederhanakan ya. 8 bagi negatif 4 hasilnya negatif 2, terus kalian kalikan. Ini dikalikan, negatif 2 akar 5. Terus negatif 2 kali negatif 3, jadi positif ya, 6. Kalau kalian lupa mengalihkan ini nanti ada jawabannya. Nah, kalau dilihat sekilas ini, nah ini enggak ada yang sama persis ya. Negatif 2 akar 5 ditambah 6 itu sama dengan 6 dikurang 2 akar 5. Maka jawabannya D. Nah, kalau tadi kalian lupa mengalihkannya, ini 3-nya tidak dikalikan, nanti ini 3, ini 3, 3 dikurangi 2 akar 5, jawabannya nanti di C. Atau mungkin kalau tadi tidak dibalik begini, bisa jawabnya yang A. Berikutnya, perhatikan persamaan berikut. Yang ditanyakan yang merupakan persamaan kuadrat. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ini yang tidak boleh 0 adalah A. A tidak boleh sama dengan 0. Kenapa nggak boleh 0? Kalau ini 0, maka nanti kuadratnya ini hilang. Nanti menjadi persamaan linear, bukan persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita cari
Ini dari I1 X kuadrat dikurangi 7X dikurangi 44 ya. Ada X kuadrat, kemudian X, jadi ini benar. Yang kedua 30 ditambah 4Y ditambah 2Y kuadrat. Kalau ini tadi persamaan kuadrat dalam X, nah ini juga dalam X, yang ini juga persamaan kuadrat, tapi persamaan kuadrat dalam Y ya. Ini jadi AY kuadrat ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Ini juga persamaan kuadrat. Yang ketiga, 27 dikurangi 5P kuadrat ditambah 2P kuadrat. Nah, ini ada P kuadrat, ini P kuadrat. Kalau ini dihitung kan bisa karena sejenis, menjadi 27 dikurang 3P kuadrat sama dengan 0 gitu ya. Nah, apakah ini persamaan kuadrat? Ya, ini juga persamaan kuadrat. A-nya adalah negatif 3, kemudian B-nya bagaimana? Nah, ini kok nggak ada sekian P? Nggak apa-apa, karena ini B dan C-nya itu boleh 0, ya nggak boleh 0 hanya A. Jadi ini juga persamaan kuadrat dalam P. Kemudian yang keempat, 4X kuadrat dikurangi 6X dikurangi 18 Y sama dengan 0. Nah, ini ada X kuadrat, ini ada X, ini di sini ada Y. Maka yang keempat ini bukan persamaan kuadrat karena ini ada variabelnya, ini ada X kuadrat, X, ada Y itu ya. Kalau ini tidak ada, dia persamaan kuadrat. Nah, ini bukan, maka jawabannya I1, 2, 3 atau C. 12, salah satu akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah BX dikurang 48 sama dengan 0. Apa artinya akar persamaan kuadrat? Artinya akar persamaan kuadrat adalah 3 ini ya, 3 ini kan akar. Maka 3 ini adalah penyelesaian. Penyelesaian itu pengganti dari variabel, pengganti X ini. Kalau X-nya ini diganti 3, ini ganti 3, maka persamaan bernilai benar. Sekarang kita gantikan 3 kuadrat ditambah B kali 3 dikurang 48 sama dengan 0. Kita akan mencari B. 9 ditambah 3B kurang 48 sama dengan 0. Nah, berapa B-nya? Ini kita pindah aja, 48, 9-nya berarti 3B sama dengan 39, maka B adalah 13. Jawabannya C. Nah, ini nanti kalian hati-hatinya ini ya. Ketika ini pindah ruas, kalau lupa tandanya, kalau salah tanda ini bisa menjadi negatif. Kalau ini keliru ditambah 48 dengan 9, nah nanti jawabannya bisa yang lain. 13, persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 16X tambah 15 sama dengan 0 dapat difaktorkan menjadi berapa? Untuk memfaktorkan, ini ada A, B, C gitu ya. Kalian cari bilangan yang kalau dikalikan hasilnya ini. Jadi, cari dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 15. Dan kalau dijumlah hasilnya negatif 16. Nah, berapa bilangannya? Ini kalian cari di sini. Nah, bilangannya berapa? Kalau dikalikan 15 itu kan bisa 15 dengan 1, bisa 3 dengan 5 gitu ya. Tapi kalau dijumlah negatif berarti bilangannya itu adalah negatif semua. Maka bilangannya adalah negatif 15 dan negatif 1. Kita cek. Nah, kalau dikalikan terus 15, kalau dijumlah negatif 16. Nah, berarti ini ya yang A. Nah, itu pembahasan kita kali ini. Semoga dapat kalian pahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.